Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Saleha dengan NPM 17003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat peta kesesuaian lahan. Data yang dibutuhkan di peta ialah data lereng, jenis tanah, curah hujan. Lokasi yang saya ambil ialah di Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam. Baiklah, di sini sudah ada peta dan data-data yang setelah saya masukkan. Oke, kita klik kanan dan open attribute. Lalu dan sini saya juga telah memasukkan skornya. Kemudian setelah memasukkan skor, kita lanjut ke data jenis tanah. Klik kanan dan open attribute. Di sini ada tabel. Tabel di sini yang telah saya masukkan jenis tanahnya sudah tersedia, yaitu andosol dan alluvium dengan keterangan yang saya buat, peka dan tidak peka, dengan skor yang telah ditentukan. Baiklah, lanjut ke curah hujan. Open attribute. Curah hujan di sini hanya 1 dengan skor 40. Skor di sini tersedia dari data yang telah diberikan. Lanjut ke geoprocessing, kita klik intersect. Setelah kita klik intersect, lalu muncul di situ ada future. Lalu kita masukkan ketiga data tadi, yaitu data lereng, data jenis tanah, dan data curah hujan. Setelah kita menambahkan 3 data tadi, data lereng, curah hujan, dan jenis tanah, lalu kita save. Kita save dengan nama file kesesuaian lahan. Setelah kita save, lalu kita lanjut ke join attribute. Kita klik di situ no fit. Setelah mengisi join attribute tadi, lalu kita mengisi output tipenya dengan input. Lalu kita klik OK. Dari data yang telah diintersect tadi, kita tunggu dan kemudian muncul kesesuaian lahan yang telah kita intersect tadi. Nah, setelah itu kita open attribute lagi. Nah, di sini sudah tersedia data kelerengan. Selanjutnya kita akan menambahkan skor akhir. Kita buat tabel dengan kita klik add file, lalu kita beri nama dengan total score. Setelah kita beri nama tadi, lalu kita lanjut pada tipenya kita ngambil yang double, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul skor yang belum diisi tadi. Setelah itu kita klik total score, kita klik kanan fill kalkulator, lalu kita klik skor dari kelerengan, lalu kita tambah dengan skor jenis tanah, lalu kita tambah dengan skor curah hujan tadi. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita jumlahkan tadi, muncullah total skor. Total skor yang tadi yang telah kita jumlahkan dari ketiga data tersebut, data lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Kemudian kita buat tabel lagi, kita klik add file. Lalu kita beri nama add filenya dengan keterangan total score dengan tipe teks. Lalu kita klik OK, kita klik yes, dan muncullah tabel keterangan total score tersebut. Baiklah, berikut adalah klasifikasi peruntukan lahan yang akan dipakai untuk memasukkan total score pada tabel yang dibuat tadi. Untuk menambahkan kategori pada keterangan total skor dapat dilihat pada tabel berikut.
yang dimana total skor dari kawasan lindung ialah lebih dari 175. Untuk menentukan kawasan lindung tersebut, pertama kita blok dulu bagian yang kita ingin isi, lalu kita klik kalkulator. Lalu kita tulis kawasan lindung. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita blok lagi untuk kawasan penyangga. Setelah kita blok, baru kita klik file kalkulator. Lalu kita beri nama kawasan penyangga sama seperti kawasan lindung tadi. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan menentukan scoring pada kawasan budidaya, yang dimana kawasan budidaya lebih kecil dari 124. Jika keterangan total skor telah diisi dengan kawasan budidaya penyangga dan kawasan lindung, selanjutnya dengan memberikan warna pada kawasan tersebut. Berikut kita membuka layar properties dan kemudian kita klik kategoris, dan di situ ada value file, kita pilih dengan total skor. Lalu kita klik add all values, muncullah ketiga kawasan tersebut. Lalu kita beri warna pada kawasan lindung hijau tua dan kawasan penyangga dengan hijau agak kecoklatan, dan kawasan budidaya warna kuning. Selanjutnya kita klik display untuk memberi warna transparan pada kawasan tersebut ialah 30%. Selanjutnya kita klik labels. Kita tunggu labelnya sampai muncul. Lalu kita klik label fields, keterangan total. Lalu kita klik page properties. Lalu klik remove duplicate label, klik OK. Dan inilah hasilnya. Setelah itu kita klik pada kesesuaian lahan, kita klik label. Berikut hasil akhir dari pembuatan peta kesesuaian lahan.